Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Depi Adrian Nugraha, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Literasi Teknologi Informasi. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai dimensi TIK dan cara kerja komputer. Sebelum ke materi, izinkan kelompok kami perkenalan terlebih dahulu. Saya Pendra Alipa dengan NPM 222151004. Saya Cantika dengan NPM 222151009. Saya Piana Rabipa dengan NPM 222151013. Saya Wafa Nuril Huda dengan NPM 222151018. Saya Siska Tania Dewi dengan NPM 222151033. Baik, kita langsung saja ke materi. Nah, untuk materi yang pertama yaitu dimensi TIK. Di mana dalam dimensi TIK terdapat beberapa materi. Yang pertama yaitu pengertian TIK, yang kedua sejarah TIK, yang ketiga fungsi TIK, yang keempat manfaat TIK, dan yang kelima lingkup TIK. Kemudian yang keenam komputasi awan, yang ketujuh perangkat lunak, kedelapan perangkat keras, kesembilan transaksi digital, 10 data digital, dan ke-11 akses internet. Langsung saja, dan yang terakhir yaitu cara kerja komputer. Langsung saja ke materi yang pertama yaitu mengenai pengertian TIK yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Di mana teknologi informasi dan komunikasi atau disingkat dengan TIK adalah semua teknologi yang berhubungan dengan penanganan informasi. Dalam bahasa Inggris, TIK disebut dengan Information and Communication Technology. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, teknologi adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis atau ilmu pengetahuan terapan, dapat juga diartikan sebagai keseluruhan dan kenyamanan hidup manusia. Kemudian pengertian informasi menurut KBBI yaitu penerangan, pemberitahuan kabar, atau berita tentang sesuatu. Sedangkan komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan. Dapat diartikan sebagai berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Kesimpulannya, pengertian TIK adalah teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpangan, penyebaran, dan penyajian informasi. Selanjutnya yaitu sejarah TIK, di mana dalam sejarah TIK ini memiliki 3 masa. Yang pertama yaitu masa prasejarah, yang kedua masa sejarah, dan yang ketiga masa modern. Yang pertama ada masa prasejarah. Sejak sebelum 3000 sebelum Masehi, di zaman prasejarah, manusia purba berkomunikasi melalui informasi di dinding-dinding gua. Mereka menceritakan pengalaman berburu dan binatang buruannya. Mereka melukis untuk mewakili berbagai hal yang hendak dikatakan. Obrolan di antara manusia masih sebatas dengusan, bahasa isyarat, dan gerakan tangan. Yang kedua yaitu masa sejarah. Sejak tahun 3000 sebelum Masehi sampai dengan 1400 Masehi, di mana di masa sejarah ini teknologi komunikasi berevolusi menjadi lebih baik. Proses menggambar di dinding gua masih berlangsung, kemudian berkembang lagi caranya dengan menggunakan simbol seperti pada masa kehidupan bangsa Sumeria yang memakai huruf piktograf di era 3000 sebelum Masehi. Lalu, periode 2900 sebelum Masehi, muncul huruf hieroglif oleh bangsa Mesir kuno di tahun 1570 sampai dengan 1405 sebelum Masehi. Sistem menulis ikut berkembang pada masa dinasti Shang di Cina. Masuk ke masa tahun 5000 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno memakai pohon papirus sebagai kertas. Serat papirus ditulisi beragam informasi. Selanjutnya, Ceylan dari bangsa Cina menemukan kertas dari serat bambu yang memungkinkan sistem pencetakan memakai blok kayu yang ditoreh dan dilumuri oleh tinta.
Yang ketiga yaitu masa modern, di mana sejak tahun 1400 Masehi sampai dengan sekarang. Pada masa modern ini, teknologi komunikasi telah memungkinkan informasi bisa menyebar sangat luas. Di masa ini ditemukan koran, telegraf, telepon, mesin ketik, radio, televisi, hingga internet yang memudahkan orang berkomunikasi sekaligus menyampaikan informasi lebih cepat. Materi selanjutnya yaitu fungsi TIK, di mana fungsi pertama yaitu fungsi capture. TIK memiliki peran sebagai alat untuk menangkap atau capture informasi dari berbagai sumber. Dengan begitu, pengguna dapat memilah informasi yang kredibel dan dapat dipercaya. Fungsi yang kedua yaitu fungsi processing. Dalam hal ini, TIK dapat berupa gabungan dari beberapa rangkaian aktivitas. Sebagai contoh, komputer menerima input data dari alat scanner, lalu data tersebut diproses sehingga menjadi sebuah informasi dalam bentuk teks atau gambar. Yang ketiga yaitu fungsi generating, di mana teknologi informasi dan komunikasi dapat berperan sebagai alat untuk mengelola informasi menjadi lebih terarah sehingga lebih mudah dimengerti. Nah, sebagai contoh yaitu penjelasan suatu informasi dalam bentuk tabel atau grafik. Selanjutnya yaitu fungsi storage, di mana TIK juga dapat berfungsi sebagai alat untuk menyimpan atau merekam informasi dan data ke dalam media tertentu sehingga dapat digunakan sewaktu-waktu. Sebagai contoh, data dari komputer disimpan ke flash disk atau hard disk. Yang kelima yaitu fungsi retrieval, di mana dengan adanya TIK, maka manusia bisa menelusuri, menyalin, dan membuka kembali data atau informasi lama yang pernah disimpan di sebuah media penyimpanan. Misalnya, penggunaan komputer membuka data yang terdapat pada flash disk. Kemudian yang keenam, ada fungsi transmission, di mana TIK juga memiliki fungsi sebagai alat untuk mengirim data atau informasi digital dengan menggunakan perangkat komputer sebagai medianya. Sebagai contoh, mengirimkan sebuah data rekapan dari sebuah komputer ke komputer lainnya dalam satu jaringan. Selanjutnya yaitu manfaat TIK yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya disilahkan. Terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk melanjutkan materi. Manfaat TIK. Yang pertama, media untuk bertukar informasi. Contohnya itu seperti media cetak yang kini sudah mulai beralih menjadi media online. Umumnya, orang akan membaca media cetak berupa koran untuk mengetahui berita-berita yang sedang terjadi. Namun, hal itu kini sudah berganti. Media cetak berinovasi menjadi media online. Saat ini, banyak orang dengan mudah dapat membaca berita melalui media online. Tidak hanya itu, sudah banyak pula portal-portal berita yang berkembang. Hal yang lebih memudahkannya lagi adalah adanya pemisahan berita yang memudahkan pembaca, seperti berita kesehatan, politik, pendidikan, dan lain-lain. Yang kedua, sarana komunikasi. Melalui perkembangannya, sarana komunikasi dapat berkembang menjadi lebih cepat. Tidak hanya itu, jangkauan yang dihasilkan juga lebih luas. Nah, dahulu mungkin orang berkomunikasi hanya dari satu orang ke orang lain saja. Nah, selain itu, mereka mungkin juga harus menunggu lama untuk informasi tersebut sampai. Nah, akan tetapi sekarang sudah berbeda. Komunikasi bisa dilakukan bahkan dari satu negara ke negara lain. Yang ketiga, mempermudah pekerjaan. Dahulu, orang yang ingin melamar kerja itu harus datang ke tempatnya untuk melamar. Nah, selain itu, ia juga harus menyiapkan berkas-berkas yang berupa surat lamaran atau sebuah dokumen. Nah, hal-hal tersebut harus dilakukan dalam mencari pekerjaan. Belum lagi akan memenuhi panggilan wawancara bila lolos ke tahap selanjutnya. Hal itu tentu sedikit melelahkan bagi mereka yang datang dari daerah yang jauh. Nah, akan tetapi, berkat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, semua itu dapat dipermudah. Pelamar kerja tidak perlu datang lagi untuk menyerahkan berkas, mereka hanya perlu mengirimkan melalui surel saja, sehingga berkas berbentuk file. Nah, begitu pula dengan wawancara secara online. Yang keempat yaitu menghemat biaya.
Contohnya seperti di dalam bidang pendidikan, melakukan privat atau kursus secara online yang bisa menghemat biaya daripada dilakukan secara langsung atau offline. Yang kelima yaitu meningkatkan produktivitas pekerjaan. Nah, berkat adanya TIK, seseorang bisa melakukan banyak pekerjaan sekaligus. Mereka bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan mudah, dan selain itu mereka juga dapat melakukan pekerjaan yang cepat. Hal itu akan meningkatkan produktivitas seseorang dalam melakukan pekerjaannya. Yang keenam, mempermudah proses belajar. Penggunaan TIK telah terbukti memudahkan berbagai pekerjaan dalam pendidikan, bahkan menjadi solusi dalam kegiatan belajar distance learning, web-based education, dan e-learning yang memungkinkan transfer ilmu bisa dilakukan di mana saja. Next. Nah, materi selanjutnya yaitu lingkup TIK. Yang pertama, ruang lingkup teknologi informasi. Nah, secara umum, teknologi informasi berkaitan dengan dua aspek. Yang pertama ada perangkat keras atau hardware, yang kedua ada perangkat lunak atau software. Next. Nah, hardware atau perangkat keras merupakan komponen fisik yang digunakan untuk aktivitas input, proses, output, dan penyimpanan pada suatu sistem komputer. Nah, hardware merupakan perangkat keras yang terdapat pada sistem komputer. Hardware terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama ada alat input seperti keyboard, mouse, dan lain-lain. Yang kedua ada alat pemproses seperti CPU, Central Processing Unit, dan media penyimpanan serta perangkat terhubung. Yang ketiga ada alat output, monitor, dan printer. Next. Yang selanjutnya yaitu software atau perangkat lunak. Secara khusus, software terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu sistem operasi, yang kedua bahasa pemrograman, ketiga program aplikasi, yang keempat alat bantu. Next. Nah, untuk teknologi informasi terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada teknologi masukan, yang kedua teknologi keluaran, yang ketiga teknologi perangkat lunak, yang keempat teknologi penyimpanan, yang kelima teknologi komunikasi, dan yang keenam yaitu mesin pemproses. Next. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup teknologi komunikasi. Proses dan sistem yang digunakan untuk membantu proses komunikasi yang bertujuan agar komunikasi berhasil. Nah, teknologi komunikasi lebih menekankan pada perangkat elektronik, yang sebagaimana dikemukakan bahwa kata kunci dari teknologi komunikasi adalah elektronik teknologi. Teknologi komunikasi termasuk pada 3 diantaranya. Yang pertama mikrokomputer, yang kedua telekonferensi, yang ketiga teletext. Nah, berdasarkan penjelasan dari ruang lingkup teknologi informasi dan komunikasi, itu dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi merupakan peralatan elektronika yang berdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan transfer atau pemindahan informasi antar media. Next. Yang selanjutnya yaitu komputasi awan atau cloud computing. Next. Definisi dari komputasi awan menurut para ahli. Yang pertama menurut Peter Mel dan Timothy Grant tahun 2012 mendefinisikan bahwa komputasi awan adalah sebuah model yang memungkinkan untuk ubiquitous atau dimanapun dan kapanpun nyaman, on demand, akses jaringan ke sumber daya komputasi. Contoh jaringan, server, storage, aplikasi, dan layanan yang dapat dengan cepat dirilis atau ditambahkan. Lalu menurut Sarna tahun 2011
mendefinisikan bahwa komputasi awan itu visualisasi infrastruktur yang menyediakan dan memelihara server virtual yang dapat ditingkatkan dan diturunkan sesuai permintaan. Next. Nah, secara sederhana, komputasi awan merupakan metode yang digunakan untuk menyampaikan berbagai macam layanan melalui internet. Layanan yang dimaksud itu berupa server, database, perangkat lunak, dan yang lainnya. Komputasi awan merupakan kombinasi dari penggunaan teknologi komputer atau komputasi dan pengembangan berbasis internet atau awan. Nah, awan yang dimaksud itu merupakan metafora untuk internet, karena awan sering digambarkan dalam visualisasi jaringan komputer dan internet. Next. Nah, adapun manfaat dari komputasi awan. Yang pertama, biaya relatif rendah. Yang kedua, aksesibilitas. Yang ketiga, mudah dikelola. Yang keempat, komunikasi menjadi lebih mudah. Dan yang kelima, kontrol dokumen. Next. Contoh komputasi awan. Yang pertama, ada layanan publik, seperti email, Google Mail, Hotmail, atau Microsoft Windows Live. Yang kedua ada layanan storage seperti Dropbox, SkyDrive, Mediafire, Simform. Yang ketiga ada layanan aplikasi seperti Google Docs, Zoho Office. Next. Nah, sekian materi dari saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Eca yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya yaitu tentang perangkat lunak. Kepada pemateri selanjutnya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan materi. Materi yang selanjutnya adalah mengenai perangkat lunak. Nah, perangkat lunak atau biasa disebut dengan software adalah sebuah data yang diprogram dan disimpan secara digital yang tidak terlihat secara fisik tetapi terdapat dalam komputer. Nah, software ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman yang ditulis atau diciptakan oleh programmer yang selanjutnya dikomplikasi dengan aplikasi compiler sehingga menjadi sebuah kode yang nantinya akan dikenali oleh mesin hardware. Nah, fungsi perangkat lunak ini adalah software menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan komputer yang dapat dibagi menjadi sistem operasi atau sistem pendukung. Nah, diantaranya ada software berfungsi dalam mengatur berbagai hardware untuk bekerja secara bersama-sama. Kemudian sebagai penghubung antara software-software yang lain dengan hardware, kemudian sebagai penerjemah terhadap software-software lain dalam setiap instruksi-instruksi ke dalam bahasa mesin sehingga dapat diterima oleh hardware. Kemudian di sini ada macam-macam perangkat lunak. Nah, yang pertama ada perangkat lunak sistem operasi. Nah, sistem operasi ini adalah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dalam sistem. Termasuk juga menjalankan perangkat lunak aplikasi seperti program-program pengolahan kata dan perubahan web. Nah, contoh dari perangkat lunak sistem operasi ini adalah Microsoft Windows, Linux, Mac, iOS Apple, Google Android, dan juga OS Windows Phone. Kemudian yang kedua ada perangkat lunak aplikasi. Nah, aplikasi ini menjadi jenis software yang paling sering digunakan oleh banyak orang sekaligus dikenal sebagai perangkat non-esensial yang berarti harus diinstal terlebih dahulu dan juga dioperasikan sesuai kebutuhan penggunanya. Contohnya adalah seperti Adobe Photoshop, Skype, Adobe Premiere, MS, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada perangkat lunak pemrograman. Nah, perangkat lunak ini umumnya digunakan oleh seorang programmer untuk menerjemahkan, menulis, menguji, mengembangkan, hingga mendebug software lain, seperti perangkat lunak sistem dan juga perangkat lunak aplikasi. Nah, misalnya saja Python, PHP, Java, C++, Basic, COBOL, Fortran, dan juga Pascal. Kemudian yang terakhir ada perangkat lunak tambahan atau program bantu atau utility, contohnya seperti WinZip, antivirus, Candice, Norton, utility, dan juga Fragment. Kemudian ada contoh-contoh perangkat lunak. Nah, di sini ada
software system. Software system ini adalah suatu istilah genetik yang merujuk pada jenis perangkat lunak komputer yang mengatur dan juga mengontrol perangkat keras, sehingga perangkat lunak aplikasi dapat melakukan tugasnya. Kemudian ada juga software browser, yaitu program software yang memungkinkan komputer untuk mencari dan menemukan informasi di internet. Nah, informasi yang dimaksud bisa beragam seperti video, gambar, atau website, dan juga semua hal yang tersimpan dalam tiap alamat URL. Kemudian yang ketiga ada Microsoft Office. Nah, Microsoft Office ini seringkali adalah serangkaian aplikasi yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas penggunanya dalam bekerja. Di dalamnya terdapat beberapa aplikasi yang dapat digunakan secara terpisah seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Outlook, hingga Access. Kemudian yang keempat ada Microsoft Paint. Nah, Microsoft Paint ini adalah editor grafis raster sederhana yang telah disertakan dengan semua versi Microsoft Windows. Kemudian yang terakhir ada software antivirus, yaitu program komputer yang digunakan untuk mencegah, mendeteksi, dan juga menghapus perangkat perusak. Antivirus disebut juga perangkat lunak pelindung virus. Nah, program ini dapat menentukan apakah sebuah sistem komputer telah terinfeksi dengan sebuah virus atau tidak. Kemudian, yang selanjutnya ada materi tentang perangkat keras. Nah, di sini ada beberapa pengertian perangkat keras menurut para ahli. Di sini ada yang pertama menurut Rainer, perangkat pada komputer yang berbentuk fisik seperti misalnya prosesor, monitor, keyboard, dan printer. Kemudian ada menurut Wijaya Aryana dan juga Dewi Avianto. Nah, ini menyebutkan bahwa perangkat keras ini adalah komponen komputer yang dapat dirasakan secara fisik, yaitu dapat diraba dan dilihat atau kasat mata. Nah, perangkat keras ini adalah media komunikasi yang menghubungkan beberapa jaringan serta memproses paket data sehingga transmisi data menjadi lebih efektif. Kemudian di sini ada beberapa contoh perangkat keras. Nah, yang pertama ada input device. Nah, input device ini adalah unit masukan merupakan perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan perintah dari pengguna atau user yang bisa berupa teks, gambar, klik, kemudian diolah oleh perangkat processing lalu ditampilkan oleh output device. Nah, di sini contoh-contohnya ada keyboard, ada mouse, ada touchpad, ada joystick dan games, kemudian ada barcode. Kemudian yang kedua, contoh lain adalah proses device. Nah, proses device ini adalah biasa disebut perangkat proses adalah komponen pada komputer yang berfungsi dan berperan penting pada proses olah data yang diberikan oleh perangkat input untuk selanjutnya menjadi data yang diinginkan dan ditampilkan pada perangkat output. Di sini contohnya ada CPU dan juga RAM. Kemudian yang ketiga ada output device atau yang bisa disebut dengan perangkat keluaran, merupakan bagian dari komputer yang berfungsi untuk menyampaikan dan menampilkan informasi kepada para pengguna. Nah, informasi tersebut biasanya ditampilkan dalam bentuk audio, gambar, video, maupun teks. Contohnya adalah monitor dan juga printer. Kemudian yang keempat ada storage device, merupakan sebuah perangkat penyimpanan yang memiliki fungsi untuk menyimpan berbagai jenis data dari sebuah hasil pemrosesan pada perangkat komputer. Nah, ini contohnya ada hard disk dan juga ada flash disk. Kemudian yang terakhir ada perangkat peripheral nah ini adalah komponen tambahan yang berfungsi mendukung sekaligus meningkatkan sistem komputer agar kinerjanya semakin maksimal dan sesuai kebutuhan yang diinginkan pengguna. Kemudian selanjutnya ada mengenai transaksi digital. Nah, di sini ada beberapa definisi menurut para ahli. Yang pertama ada Menurut Loudon tahun 1998, suatu proses transaksi yang dilakukan oleh pembeli dan penjual dalam membeli dan menjual berbagai produk secara elektronik dari perusahaan ke perusahaan lain dengan menggunakan komputer sebagai perantara transaksi bisnis yang dilakukan. Kemudian menurut Kalakota dan Winston tahun 1997, ini adalah aktivitas belanja online dengan menggunakan jaringan internet serta
cara transaksinya melalui transfer uang secara digital. Kemudian, eh, selanjutnya, nah manfaat transaksi digital ini lebih praktis, kemudian banyak promo yang menggiurkan, kemudian memudahkan mengatur pengeluaran, kemudian bayar apa saja menjadi mudah, kemudian mudah mentransfer uang. Nah, contoh-contoh transaksi digital, ada beberapa contoh transaksi digital. Yang pertama adalah e-money, yaitu dari segi pengertiannya, e-money adalah alat pembayaran digital berupa uang yang tersimpan dalam media elektronik tertentu seperti di sistem perbankan. Nah, transaksi elektronik yang menggunakan e-money biasanya berbasis chip yang ditanamkan di dalam kartu. Contoh dari e-money ini adalah Sakuku BCA, Link Aja, Tapcash BNI, OVO, GoPay, eh, e-money Mandiri. Kemudian yang kedua ada e-wallet. E-wallet. Nah, e-wallet ini disebut juga dompet digital adalah sebuah layanan berbasis aplikasi yang memudahkan penggunanya untuk menyimpan uang serta menggunakannya sebagai metode pembayaran. Nah, misalnya kamu bisa menggunakan untuk membeli voucher digital atau melakukan pembayaran barang dari e-commerce. Nah, beberapa penyedia e-wallet ini di Indonesia yang terpopuler adalah GoPay, OVO, Dana, dan Link Aja. Kemudian yang ketiga ada online banking. Nah, online banking ini adalah layanan melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet. Merupakan kegiatan perbankan yang memanfaatkan teknologi internet sebagai media untuk melakukan transaksi dan juga mendapatkan informasi lainnya melalui website milik bank. Nah, kegiatan ini menggunakan jaringan internet sebagai perantara atau penghubung antara nasabah dengan bank tanpa harus mendatangi kantor bank. Nasabah dapat menggunakan perangkat komputer desktop, laptop, tablet, atau smartphone yang terhubung ke jaringan internet sebagai penghubung antara perangkat nasabah dan juga sistem bank. Kemudian yang terakhir ada QRIS. Nah, QRIS ini atau Quick Response Kode Indonesia Start merupakan standar kode QR nasional untuk memfasilitasi pembayaran kode QR di Indonesia yang diluncurkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI pada 17 Agustus tahun 2019. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Wapa yang telah menyampaikan materi. Langsung saja ke materi selanjutnya, yaitu tentang data digital. Kepada pemateri selanjutnya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan materi tentang data digital. Next. Nah, pengertian dari data digital sendiri merupakan data yang memiliki deretan nilai yang berbeda dan memiliki ciri-ciri tersendiri. Nah, salah satu contoh dari data digital adalah teks, bilangan bulat, dan berbagai karakter lain. Data digital dalam teori informasi dan sistem informasi rangkaian simbol diskrit yang masing-masing dapat mengambil salah satu dari sejumlah nilai yang terbatas dari beberapa alfabet seperti huruf atau angka. Next. Selanjutnya ada manfaat dari data digital. Yang pertama, biaya lebih murah. Yang kedua, akses data lebih fleksibel. Yang ketiga, laporan lebih real-time. Dan yang keempat, data lebih akurat. Terakhir, yang kelima, analisis data lebih gampang. Next. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai akses internet. Pengertian dari internet sendiri secara harfiah adalah rangkaian komputer yang terhubung di dalam beberapa rangkaian. Internet menghubungkan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia, sehingga setiap komputer dapat digunakan untuk saling berkomunikasi dan memberikan informasi. Next. Selanjutnya ada definisi internet menurut beberapa ahli.
Di sini saya mengambil 3 ahli. Yang pertama, menurut Strauss, L. Ansari, Ross, pada tahun 2003, internet adalah seluruh jaringan yang saling terhubung satu sama lain. Yang kedua, menurut O'Brien, tahun 2003, dia menjelaskan bahwa internet adalah jaringan komputer yang berkembang pesat dari jutaan bisnis, pendidikan, dan jaringan pemerintahan yang saling berhubungan dengan jumlah penggunanya lebih dari 200 negara. Yang terakhir, menurut Alan, pada tahun 2005, mengemukakan bahwa internet adalah sekumpulan jaringan komputer yang saling terhubung secara fisik dan memiliki kemampuan untuk membaca dan menguraikan protokol komunikasi tertentu yang dan Transition Control Protocol atau TCP. Next. Baik, untuk selanjutnya yaitu definisi dari akses internet. Akses internet adalah kemampuan suatu individu atau kelompok untuk tersambung ke jaringan internet menggunakan terminal komputer, atau perangkat lainnya, atau juga Wikipedia. Next. Selanjutnya ada dampak positif dari internet. Yang pertama, internet mudah dalam melakukan komunikasi. Yang kedua, internet memudahkan untuk mencari informasi. Yang ketiga, internet juga memudahkan untuk transaksi bisnis. Yang keempat, komunikasi tidak terbatas. Yang kelima, internet juga mudah bekerja jarak jauh. Yang keenam, internet mengenal budaya baru. Yang ketujuh, banyak layanan umum termasuk layanan pemerintahan. Yang kedelapan, internet banyak mendapat informasi terkini. Dan yang terakhir, internet tempat menghasilkan karya. Next. Nah, selanjutnya ada dampak negatif dari internet. Yang pertama, banyaknya kasus penipuan. Yang kedua, plagiasi. Dan yang ketiga, cyberbullying. Yang keempat, antisosial. Yang kelima, banyak informasi hoax. Yang keenam, banyak tindak kejahatan. Yang ketujuh, banyak konten pornografi. Yang kedelapan, kecanduan terhadap internet. Yang kesembilan, masalah dalam kesehatan. Yang kesepuluh, pelecehan seksual. Dan yang kesebelas, banyak foto dan video terkait kekerasan. Next. Untuk mengatasi dampak negatif dari internet. Yang pertama, kita harus edukasi sejak dini. Yang kedua, harus dalam pengawasan orang tua. Yang ketiga, jangan mudah percaya sama orang lain, apalagi orang asing. Yang keempat, kita harus bisa menyaring semua informasi yang diterima. Dan yang terakhir, kita juga harus bisa membatasi dalam penggunaan internet. Next. Selanjutnya ada manfaat dari internet di bidang pendidikan. Nah, yang pertama manfaatnya yaitu untuk memberikan informasi terkait lembaga pendidikan semakin mudah diakses. Yang kedua, menarik minat calon siswa atau mahasiswa. Yang ketiga, dapat menghemat waktu dan biaya dalam merekrut pegawai baru. Yang keempat, sebagai referensi dalam membuat bahan ajar. Next. Yang kelima, sebagai metode pembelajaran akan semakin menarik. Yang keenam, manfaat dari internet itu tersedianya fasilitas multimedia. Yang ketujuh, internet juga sebagai media diskusi antar pengajar. Yang kedelapan,
Internet mempermudah dalam mencari materi pembelajaran. Next. Dan yang ke-9, internet juga memudahkan dalam belajar bahasa asing. Yang terakhir, internet sebagai sarana mendapatkan informasi beasiswa untuk peserta didik atau mahasiswa. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Pia yang telah menyampaikan materi. Langsung saja ke materi selanjutnya, yaitu tentang cara kerja komputer digital. Kepada pemateri selanjutnya, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi selanjutnya. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai cara kerja komputer digital. Istilah komputer mempunyai arti yang luas dan berbeda bagi setiap orang. Istilah komputer atau komputer diambil dari bahasa Latin, yaitu komputer, yang berarti menghitung, atau to compute, atau juga to record. Adapun definisi menurut para ahli yaitu Hamacher mendefinisikan komputer sebagai mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital. Kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya dan menghasilkan output berupa informasi. Kemudian ada juga menurut Elias M. Awad, komputer adalah alat hitung yang memproses data yang disajikan dalam bentuk data diskret atau digital dan data kontinu atau analog. Nah, kesimpulannya, komputer merupakan sebuah alat elektronik yang mampu melaksanakan tugas. Di antaranya adalah menerima input, memproses input sesuai dengan programnya, kemudian menyimpan perintah dan hasil pengolahan, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Next. Nah, adapun di sini ada cara kerja komputer. Yang pertama yaitu input, kemudian yang kedua proses, yang ketiga output, dan yang keempat penyimpanan. Next. Untuk yang pertama yaitu input. Peralatan input pada komputer. Peralatan input pada komputer merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi harpati, memasukkan data ke dalam memori komputer. Unit ini berfungsi sebagai media untuk memasukkan data yang diperlukan dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Nah, input device berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar sistem ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah menghasilkan informasi yang diperlukan. Data yang dimasukkan ke dalam sistem komputer dapat berbentuk signal input dan maintenance input. Sinyal input berbentuk data yang dimasukkan ke dalam sinyal komputer. Sedangkan maintenance input berbentuk program yang digunakan untuk mengolah data yang dimasukkan. Jadi, input device merupakan selain digunakan untuk memasukkan data, dapat pula digunakan untuk memasukkan program. Nah, kemudian adapun peralatan input pada komputer yang telah dijelaskan oleh Wafa, yaitu ada keyboard dan juga ada mouse. Next. Kemudian setelah input ada proses, yaitu proses mikroprosesor. Nah, proses mikroprosesor adalah suatu komponen atau biasanya wujud fisiknya berupa chip yang terdapat dalam suatu sistem komputer yang berfungsi sebagai unit sebagai otak komputer. Nah, mikroprosesor ini umumnya terpasang pada motherboard, penulisan kata motherboard. Nah, kemudian penulisan kata mikroprosesor sering disingkat UP atau UP. Istilah mikroprosesor juga disebut dengan nama prosesor atau CPU, Central Processing Unit. Untuk prosesor golongan 86 yang digunakan untuk PC biasanya terdiri dari beberapa komponen penting. Di antaranya unit control, yaitu bagian yang bertugas mengatur jalannya program. Kemudian ada juga unit eksekusi, yaitu bagian yang melakukan operasi terhadap data yang terdiri dari ALU atau Arithmetic Logical Unit, logika and arithmetika.
Komponen ini berfungsi sebagai tempat memproses data dengan cara memanipulasi informasi dan mengevaluasi hasilnya. ALU dapat melakukan operasi-operasi tertentu, misalnya penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan yang lainnya. ALU sendiri terdiri dari device, memori kecil yang dikenal dengan nama register. Pada register inilah informasi-informasi disimpan selama pemrosesan dan berlangsung. ALU juga terdiri dari sirkuit yang menvarinan informasi, misalnya adder dan komparator yang memanipulasi data sesuai instruksi yang terprogram. Next. Nah, untuk ALU sendiri, pengertiannya yaitu salah satu bagian atau komponen di dalam sistem komputer yang berfungsi melakukan operasi atau perhitungan aritmatika dan logika. Arithmetical Logical Unit atau ALU ini fungsinya adalah untuk melakukan suatu J yang terbentuk angka dan logika, seperti data matematika dan statistika. ALU sendiri terdiri dari 6 Haber-Ferdinand register untuk menyimpan informasi. Tugas utama dari ALU itu sendiri adalah melakukan perhitungan aritmatika yang telah dijelaskan. Yang digunakan untuk menjumlahkan bilangan, nah itu tuh adalah yang dinamakan adder. Nah, adder ini digunakan untuk memproses operasi aritmatika. Adder juga disebut dengan rangkaian kombinasional aritmatika. Next. Jadi di dalam prosesor sendiri, prosesor itu berfungsi untuk seperti kalkulator, hanya saja dengan kemampuan pemrosesan data yang jauh lebih besar. Fungsi utamanya adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data. Data tersebut diambil dari memori atau diperoleh dari alat input yang dioperasikan oleh operator, seperti papan ketik atau keyboard, mouse, dan yang lainnya. Kerja prosesor ini dikontrol oleh sekumpulan instruksi software. Software tersebut diperoleh atau dibaca dari media penyimpanan seperti hard disk, disket, CD, dan yang lainnya. Kemudian instruksi-instruksi tadi disimpan dalam RAM. Setiap instruksi diberi alamat unik yang disebut dengan alamat memori. Untuk selanjutnya, prosesor akan mengakses data-data yang ada pada RAM dengan cara menentukan alamat data yang dikehendaki. Prosesor dan RAM dihubungkan oleh unit yang disebut bus. Saat sebuah program dijalankan, data akan mengalir dari RAM melalui bus menuju ke prosesor. Di dalam prosesor, data ini didekade, kemudian berjalan ke ALU yang bertugas untuk melakukan kalkulasi dan perbandingan. Kadang-kadang data disimpan sementara di register agar dapat diambil kembali dengan cepat untuk diolah. Next. Nah, setelah selesai, hasil pemrosesannya mengalir kembali ke RAM atau ke media penyimpanan. Apabila data hasil pemrosesan tadi akan diolah lagi, maka data tersebut akan disimpan dalam register. Bilangan yang ditangani oleh prosesor terdapat dua macam bilangan yang ditangani oleh register, yaitu bilangan fixed point dan bilangan floating point. Bilangan fixed point itu sendiri adalah bilangan yang memiliki digit spesifik pada salah satu titik desimalnya. Hal ini akan membatasi jangkauan nilai yang mungkin untuk angka-angka tersebut. Namun, hal ini justru dapat dihitung oleh prosesor. Sedangkan bilangan floating point adalah bilangan yang diwujudkan dalam notasi ilmiah, yaitu berupa angka pecahan desimal dikalikan dengan angka 10 pangkat bilangan tertentu. Misalnya, 705,2944 kali 10 pangkat 0. Nah, cara penulisan angka seperti ini merupakan cara singkat untuk menuliskan angka yang nilainya sangat besar maupun sangat kecil. Bilangan seperti ini banyak digunakan dalam pemrosesan grafik dan kerja ilmiah. Proses aritmatika bilangan floating point memang lebih rumit dan prosesor membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengerjakannya. Karena mungkin akan menggunakan beberapa siklus detak atau clock cycle prosesor. Oleh karena itu, beberapa jenis komputer menggunakan prosesor sendiri untuk menangani bilangan floating point. Prosesor yang khusus menangani bilangan floating point disebut dengan floating point unit atau FPU, atau disebut juga dengan nama math
coprocessor. FPU dapat bekerja secara paralel dengan prosesor dengan prosesor. Nah, dengan demikian proses perhitungan bilangan floating point dapat berjalan lebih cepat. Keberadaan FPU integrated bersatu dengan prosesor sudah menjadi kebutuhan standar komputer pada masa kini karena banyak sekali aplikasi-aplikasi yang beroperasi menggunakan bilangan floating point. Next. Nah, setelah prosesor, kemudian ada memori. Nah, setelah prosesor, kemudian ada memori. Definisi memori itu sendiri adalah alat yang berfungsi sebagai media penyimpanan data pada komputer. Memori ini terdiri dari dua macam, yaitu ROM atau Read Only Memory dan RAM, Random Access Memory. Next. Kemudian terakhir ada output. Nah, untuk output device sendiri, yaitu merupakan bagian dari perangkat komputer yang berguna untuk menghasilkan keluaran, baik itu berupa hard copy atau bisa berupa kertas, kemudian soft copy atau muncul di layar monitor, ataupun keluaran dalam bentuk gambar dan suara. Nah, sehingga bisa disimpulkan bahwa cara kerja komputer adalah di awal dengan memasukkan data dari perangkat input, kemudian data tersebut diolah sedemikian rupa oleh CPU sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, data yang telah diolah oleh CPU ini akan disimpan ke dalam memori komputer atau biasa disebut dengan disk. Nah, kemudian data yang disimpan dapat kita lihat hasilnya melalui perangkat keluaran. Next. Jadi, untuk kesimpulan cara kerja komputer itu sendiri, yaitu yang pertama, cara kerjanya, yaitu ada input atau pemasukan. Nah, tahap pemasukan atau input ini merupakan tahap awal dari proses pengolahan yang terjadi pada sistem komputer. Tahap ini berupa pemasukan data mentah ke dalam sistem komputer melalui input device. Contoh dari peralatan masukan input device diantaranya seperti yang tadi dijelaskan, yaitu keyboard, mouse, scanner, dan lain-lain. Nah, alat-alat inilah yang digunakan untuk memasukkan data yang hendak diolah. Seperti halnya keyboard, difungsikan untuk memasukkan huruf, angka, maupun simbol-simbol lainnya ke dalam komputer yang selanjutnya akan diproses. Kemudian setelah pemasukan input, yang kedua yaitu pemrosesan atau proses. Pada tahap ini, data yang telah dimasukkan melalui peralatan input tadi akan diproses. Tahap proses ini dilakukan oleh processing device yaitu CPU, yang mana CPU ini dapat melakukan fungsi perhitungan dan logika untuk perbandingan atau ALU dan juga mengontrol atau CU pada CU. Nah, kemudian pada tahap ini data yang masih mentah tadi diproses sedemikian rupa sehingga data tersebut siap dicetak menjadi informasi yang lebih bermanfaat. Nah, setelah pemasukan input, kemudian ada pemrosesan atau prosesor. Nah, kemudian lanjut ke output atau pengeluaran. Nah, pada tahap ini, data yang tadinya telah dimasukkan melalui peralatan input, kemudian diproses di CPU, akan bisa dicetak apabila sudah siap. Pencetakan ini bisa berupa hard copy dan juga soft copy. Hard copy berarti menggunakan media fisik seperti kertas ataupun yang lainnya. Kemudian ada soft copy, berarti soft copy itu sendiri menampilkan gambar visual melalui monitor ataupun proyektor yang termasuk dalam peralatan output sendiri, yaitu diantaranya itu ada monitor, proyektor, printer, dan lain-lain. Nah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Siska yang telah menyampaikan materi mengenai cara kerja komputer. Mungkin sekian materi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.